Om Swastiastu, Salam Rahayu, Salam Sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya. Nah, kita sharing sedikit ya. Sebelumnya kita mari lihat sebuah video ya, yang sangat menarik ya dari seorang perempuan. Dia kebetulan masih muda dan seorang indigo ya. Pengamatan dia tentang orang yang meninggal ya. Bagaimana pengalaman dia ya? Mari kita saksikan. Kalau dibilang arwahnya, menurutku memang bukan. Karena sejauh ini aku jadi indigo, selama ini aku pernah melihat arwah orang yang sudah meninggal, tapi itu dia tidak melihat aku. Jadi kayak misalnya waktu itu saudaraku ada yang meninggal, aku tuh ngelihat dia, aku ngelihat tanteku berdiri, cuma di belakang anaknya, ngeliatin anaknya. Aku di sini posisinya bisa ngelihat dia, tapi nggak bisa berkomunikasi sedikit pun, Kak. Dan itu memang kayaknya sampai 7 harian deh. Kalau 40 harian gitu aku nggak tahu tuh, nggak ketemu lagi. Tapi sampai 7 harian itu aku masih melihat tanteku tuh ada di sekitaran anaknya. Tapi kalau komunikasi tuh enggak. Nah, sampai akhirnya aku yakin banget kalau setiap orang yang meninggal akan selalu ada jin yang meniru kita. Yang bener-bener, kakak pernah dengar tentang korin? Iya, korin, jin Iya, korin yang jin. selalu ada di setiap manusia itu ada gitu ya. Betul. Jadi dia akan mengkopi semua perilaku kita dan akan berupaya menjadi seperti kita ketika nanti kita sudah tidak ada. Apabila memang urusan kita secara dunia tuh belum tuntas. Nah, setelah kita melihat videonya ya, di sini. Jadi seperti video yang tadi, ya apa itu kan menurut kepercayaan saudara kita orang Muslim bahwa orang meninggal itu ya selama 7 hari katakanlah ya masih berada di lingkungan keluarganya. Yang seperti pengalaman dia bilang bahwa dia melihat tantenya masih berdiri di dekat anaknya, tetapi anaknya masih hidup ya. Tetapi dia tidak bisa berbicara. Bahwa di umat Muslim itu kan memang ada yang nama itu jin korin ya. Jin korin itu adalah dia mengcopy apa yang orang yang hidup itu dia akan berbentuk seperti orang yang baru meninggal itu. Nah, sehingga orang akan menjadi ketakutan, yaitu yang dibilang dengan hantu ya. Bagaimana menurut pandangan dari segi agama Hindu? Nah, di sini menurut buku ini ya, saya baca ya di sebuah buku setelah kematian ya. Jadi ternyata ada kehidupan sesudah kematian. Nah, di situ disebutkan bahwa orang yang meninggal itu ya di dalam tubuh manusia ini kan terdiri dari ya kalau garis besar saja manusia ini terdiri dari badan tubuh ini yang disebut dengan prakerti dan yang menghidupi badan ini yaitu purusa yaitu jiwa atman ya. Atman ini adalah energi kekuatan adalah cahaya suci ya dari Tuhan ya yang bersemayam di dalam diri setiap makhluk hidup. Nah, secara detailnya lagi bahwa manusia ini terdiri dari 5 lapisan badan yang disebut dengan panca maya kosa. Yang tadi panca mahabhuta ini yang paling terluar lapisannya yang tidak kelihatan yang halus itu yang disebut dengan ether ya, badan eteris, badan yang halus, yang paling halus badan eteris ya. Nah, badan eteris inilah yang paling yang paling luar ya. Kalau menurut yang saya baca sih badan eteris ini adalah kopian daripada badan kita ini. Ya, apa yang kita lakukan, dia akan melakukan sama ya. Dia berada di sebelah kita ya. Itu badan eteris ini ya, badan eteris. Makanya kalau ada orang bilang, itu ada yang tuh melindungi dia, itu sebetulnya adalah badan eteris kita ya. Nah, badan eteris inilah yang tidak kelihatan. Nah, pada saat tubuh ini sang Atman ini lepas dari tubuh ini, ya itu ada yang namanya benang yang disebut dengan benang Sutratman ya, itu berwarna silver ya, itu hubungannya antara tubuh ini dengan sang Atman ya. Begitu dia lepas ya,
Nah, disitulah badan eteris ini eh, anu apa eh, badan eteris ini mengikuti sang Atman, ya, sang ruh yang lepas ya. Nah, sehingga yang tinggal adalah badan jasmani kita ini, ya. Seperti meninggalkan, katakanlah kita memakai dua baju, dua lapisan, ya. Yang kita lepas ini adalah baju yang paling luar, yaitu tubuh kita ini, ya. Jadi kalau orang yang sudah tidak bernyawa, orang yang sudah tidak hidup, itu kan disebut apa? Bangkai atau mayat ya. Nah ini tapi badan kita ini yang etris yang halus, badan etris ini, nah itu mungkin itu yang dimaksudkan apa? Jin kori ya, yang disebut dengan di video tadi ya. Karena kan ya hampir mirip ya. Eh, dia mengcopy apa yang kita lakukan badan ini ya persis ya itu jadi badan eteris ini yang makanya kalau selama tubuh ini tidak hancur belum mengurai, nah disitulah badan eteris ini dia selalu berada di sekitar tubuh kasar ini ya. Karena kan masih ada keterikatan, ya bayangkan saja seseorang yang sudah menempati, jadi Atman ini sudah menempati tubuh ini, katakanlah 80 tahun, 90 tahun, ya pasti akan ada keterikatan ini ya dengan tubuh ini ya. Dia masih belum percaya kalau dia sudah meninggalkan tubuh ini, ya badan etris ini ya dia bisa ini di sekitar tubuh tapi nggak bisa jauh-jauh banget gitu ya. Kalau jasad jasmani ini yang sudah menjadi mayat itu terurai atau itu sudah tidak ada, barulah badan eteris ini bisa melupakan, tidak ada keterikatan ya. Dia akan melakukan perjalanannya lebih lanjut ya, katakanlah menuju alam yang lebih bagus ya. Nah, kalau enggak ya udah sekitar situ-situ aja, ya. Nah, itu yang disebut dengan hantu ya. Jadi ada orang meninggal misalnya, oh seperti pengalaman yang mbaknya tadi itu ya. Oh, saya melihat kok padahal kan udah meninggal 3 hari yang lalu, kok masih ada. Nah, itu adalah sebetulnya badan eterisnya ya yang muncul yang bisa kadang-kadang dilihat oleh orang tertentu, nggak semua orang. Ya, jadi itu apakah dibakar atau dikubur ya, memang sebaiknya harus segera dibakar atau dikremasi ya. Bahkan kalau di di India ya itu waktu 24 jam ya sudah dibakar, udah gitu abunya dibuang di laut atau di Sungai Gangga ya. Dan nah kalau di Bali ya, kalau di Bali memang mengikuti tradisi ya. Di sana ada kalau pas lagi ada musimnya ngaben ya, apalagi yang kolektif ya, kan menunggu hari baik ngaben ya. Nah, baru dilaksanakan ngaben kolektif untuk meringankan biayanya ya. Nah, begitu juga kalau ada odalan besar ya, nggak boleh dikuburkan dulu, nggak boleh ngaben ya, harus dikuburkan dulu ya. Ya itu adalah tradisinya, ada beberapa ya. Dan bahkan juga kalau di Bali Age ya, di Tenganan gitu ya. Nah, itu kan terutama yang di Trunyan ya, mereka tidak dibakar juga ya. Tapi saya pernah nanya, memang ada yang tidak dibakar, ada juga yang dibakar dan ada juga yang yaitu digeletakkan aja ya. Yaitu adalah tradisi mereka untuk keyakinannya. Nah, dan terima kasih. Jika Anda komen, monggo silakan ya. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.